sarang bajak laut. Akhirnya saya tuangkan dalam visualnya, yaitu seperti ini. Itu ceritanya di tengah hari yang cerah. Saya berjalan-jalan di hutan, kemudian saya merasa lapar. Akhirnya saya menikmati sepotong pizza. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang bajak laut. Dan di situ juga ada kelinci. Mungkin itu saja penjelasan dari visual saya. Terima kasih Ibu. Luar biasa, tepuk tangan dong. Dari sekolah mana, Bu? Dibilang. Dari Karangmulia 03 ya, Ibu? Kenapa? Lanjut. Lanjut, Ibu. Ibu Ratna, lanjut, Ibu. Lanjut. Oke, lanjut. Tadi dari Karangmulia 03. Lanjut, Ibu. Sukarelawan, Bu, sukarelawan. Ini dari perwakilan dari SDN Bojong 01. Di sini saya tokohnya yaitu sewaktu sang buaya sedang merasa kesal, masalahnya merasa kesal, kemudian tempatnya yaitu di padang rumput, datanglah aku. Nah ini hasilnya seperti ini. Ceritanya ini buaya sedang kesal, kemudian di terik matahari, di ceritanya di padang rumput, kemudian datanglah aku. Jadi buayanya itu harusnya gambarnya sedang besar, tapi ini malah manis gitu. Terima kasih Bu, hasilnya seperti ini. Bagaimana lanjut? Oke, lanjut. Oh iya, benar ini. Ayo dilanjut, silakan Sa. Gabungan, yang lain Ibu, silakan. Mic-nya. Medal Krishna 02. Oke. Agak dekat ndai berjelas. Ayo. Ya, ini Bu, saya tokohnya matahari, layang-layang, sama pohon. Pohon itu merasa kepanasan. Pohon itu merasa kepanasan, tibalah anak-anak, potongan anak-anaknya, karena ini berupa potongan ya Bu, belum selesai. Anak-anak membentangkan layangan untuk melindungi pohon, seperti itu Bu. Matahari, layang-layang, dan pohon. Lindungilah aku dari sinar matahari. Yang sudah selesai. Ibu di belakang tadi mau? SD mana, Bu? SD mana, Bu? Atau bapak-bapaknya di sini? Ibu aja.
Ayo ibuku dari SD MI Tarbiyatus Sibyan. Saya dari Tarbiyatus Sibyan, ini tokohnya tentang si ayah dengan seekor harimau. Jadi dia sedang duduk di belakang rumah, itu ada seekor harimau, dia kaget, takut, kemudian dia bersandar di pohon besar ini. Itu saja, Bu. Oke, lanjut. Yang sekolah kelima. Semua punya giliran, Bu. 20 sekolah ini. Tidak apa-apa salah atau berat apa, Bu. Ini nanti biar tahu nanti Ibu Ratnanya memperbaiki ke depan. Ini saya tahu paham. Iya. Anak Denny sewaktu Denny sedang bermain bola di lapangan, tiba-tiba datanglah teman-temannya, jadi mereka bermain bersama di lapangan bola. Di sini ada lapangan bola, ada Denny dan teman-temannya. Terima kasih, Kak. Sip. Lanjut lagi. Sekolah yang keenam. Suka bunga 02, aku tahu. Baik, ini saya belum selesai ya. Ini tokohnya si Rizka. Si Rizka ini sewaktu Rizka sedang menyapu di rumahnya atau di depan rumahnya, datanglah sahabatnya. Ya. Baik, terima kasih. Oke, sip. Yang ketujuh. Oke, Ibu kita yang dari Karangmulya 01. Ya kan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SDN Karangmulya 01. Di sini sketsanya. Ini sketsanya yaitu akan menceritakan di mana tokohnya itu Tono bersama emaknya akan mencari kayu bakar ke hutan, di mana tiba-tiba nanti belum selesai ketika dia sedang berjalan untuk mencari kayu bakar tersebut. Tono bersama emaknya, tiba-tiba ada seekor ular kobra ya. Kemudian dia sangat kaget ketika melihat ular tersebut, langsung berteriak, tolong gitu. Tidak lama kemudian datanglah Pak Udin yang akan menolong mereka berdua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Lanjut. Oh, lanjut Karangmulya 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medal Krishna 01. Saya dari SDN Medal Krishna 01. Akan membacakan cerita ya, sketsa cerita yang tokoh utamanya ada buaya sama Pak Nelayan. Ini ada gambarnya, meskipun kurang bagus. Suatu waktu buaya sedang tertidur di kolam. Tiba-tiba datanglah Pak Nelayan menghampirinya. Kemudian Pak Nelayan merasa kaget. Ternyata di kolamnya ada seekor buaya. Dan ceritanya bersambung.
Terima kasih. Bikin penasaran. Oke, siap. Lanjut Ibu. Tadi medal Krishna. Sekarang Mulia 02 sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SDN Karang Mulia 02. Saya akan menceritakan sketsa, kurang lebihnya sketsanya seperti ini. Mungkin terlalu kecil ya. Di sini tokohnya itu ada Mira, dan ini ceritanya rumahnya, dan Mira itu punya kucing yang pintar, iya, yang lucu, yang cerdik. Ketika ada yang jualan bakso, ini si mang-mangnya jualan bakso, tiba-tiba kucingnya itu minta bakso, gitu. Kayak udah tahu makan, udah tahu yang jualan apa, terus Mira itu keluar dan membelikannya untuk kucingnya itu yang cerdik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bapak-bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SDN Sukabumi 01. Di sini sketsanya saya tentang si Ayu. Ayu lagi tidur. Ceritanya di sini ada si Ayu dan temannya lagi main di taman. Mereka lagi main di taman. Namanya indah sekali ya. Aku jadi ngantuk nih. Ada angin sepoi-sepoi, jadi si Ayu itu tidur di taman. Lama-lama kelamaan ada seekor anak sapi yang tahu. Dia lagi tidur langsung terbangun. Sekian. Ya, mantap Ibu On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari perwakilan dari SDN Sukabumi 02. Ini di sini saya membuat sketsa. Tadi kalimatnya itu sewaktu ayah sedang mencangkul di sawah datanglah seekor ular. Nah di sini saya gambarkan ada seorang ayah yang sedang memegang cangkul di tengah sawah. Kemudian tiba-tiba datanglah seekor ular sawah dan otomatis si ayah tersebut kaget. Sekian dan terima kasih. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari SDN Sukabumi 01. Sketsa yang saya buat di sini contohnya ada Benny, kemudian ada seekor belalang dan semut. Ya, suatu hari si Benny sedang berjalan di hutan, sedang bermain di hutan, kemudian melihat seekor belalang yang sedang bernyanyi, sedang melompat-lompat. Kemudian tiba-tiba datang seekor semut dengan membawa makanan. Mungkin ini sketsa yang dapat saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari MI Jannatul Huda membuat sketsa tokohnya adalah seorang ibu dan ayah. Sewaktu ibu sedang memasak di dapur, datanglah seorang ayah yang baru pulang bekerja dari kantor. Ketika sedang masak, si ibu menanyakan kepada ayah, "Ayah, mau kopi tidak?" Ayahnya menjawab, "Mau." Nah, segitu aja. Terima kasih. Judulnya ngopi. Kopi siang. Aduh, ngopi nih siang kita. Ada lagi? Yang belum?
Ya. Ujung Mangu 3. Almawana. Ayo Bapak. Bisa berkamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Samsul Lari dari IMI Al-Mu'amanah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya gambar. Pertama di sini ada background pegunungan, terus pohon dan anak-anak, rumah dan hewan, kupu-kupu. Di sini ada tiga anak yang saya tidak sebutkan namanya sedang bermain emprak ya, sedang bermain emprak di halaman rumah. Terlihat juga ada bunga dan ada kupu-kupu yang sedang asik berterbangan di halaman rumah ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojong Mangu 03 belum? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani dari SDN Bojong Mangu 02. Ini adalah hasil sketsa saya, ya berupa ikan dan bintang laut. Pokoknya ini idenya datang sendiri. Ceritanya seperti ini ya. Kiko ikan yang malang. Kiko adalah seorang ikan yang hidup sendirian di dasar laut. Dia telah kehilangan keluarganya. Kesana kemari dia terus mencari keberadaan orang tua dan keluarganya. Tetapi Kiko tidak menemukan keluarganya. Dia tidak berputus asa. Dia akan terus mencari sampai dia menemukan keluarganya. Sampai dia bertemu dengan Mimi, seekor bintang laut. Dan si Mimi ini ingin membantu Kiko untuk mencari keluarganya. Kiko pun merasa sangat bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN Darmana 02. Ini adalah hasil sketsa saya. Di sini tokohnya ada Udin, ada kambing, ada kupu-kupu juga. Ini adalah si anak gembala ya. Tiba-tiba ketika Udin sedang menggembala kambingnya, tiba-tiba datanglah seekor kupu-kupu yang cantik hinggap di bunga. Si Udin ini bertanya-tanya dalam benaknya, kenapa itu kupu-kupu hinggap di bunga? Apakah bunga itu malas? Dan ceritanya itu aja bersama. Terima kasih. Masih 16. Bojong Mangu 03 belum? Tuan rumah. Yang MI yang belum, MI Al-Islamiyah. Tarbiyat Atfal juga belum. Bisa dicicip ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan MI Tarbiyatul Atfal mencoba menggambarkan tadi yang di acak-acak itu ya, dipaksa digambarkan.
Sewaktu Pak Domba sedang tidur di dermaga, datanglah Pak Kancil. Ya, gara-gara itu jadi bingung. Sedangkan gambarnya seperti ini dipaksakan mirip. Sewaktu Pak Domba sedang tidur, datanglah Pak Kancil. Di sini benar-benar digambarkan sesuai apa yang tadi ditulis dan belum dikembangkan. Segitu saja. Wassalam. Al-Islamiyah Bojongmangu 03. Sama ada satu lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Mulyana, saya perwakilan dari FI Al-Islamiyah. Sebelumnya mohon maaf karena antara visual dengan cerita itu berbeda karena tadi saya sendiri datang belakangan jadi belum menyimak. Untuk ceritanya yaitu sewaktu si belang sedang berlari di sawah datanglah si kambing, tetapi visualnya berbentuk seperti ini. Ya, mohon maaf karena saya istilahnya tidak menyimak materi sebelumnya, jadi bentuknya hanya seperti ini. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karangindah 01. Sama Bojongmangu 03. Pas 20. Ayo ibuku. Oh, mic-nya. Ini ada. Ibu lihat di sini ya. Guru yang di sini kayak gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anya Mulyani, perwakilan dari STM Karangina 01. Ini cerita saya, tapi bagus ya gambarnya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini menceritakan tentang lingkungan ya. Lingkungan ceritanya tadinya ada burungnya tapi di sini ada burungannya ya. Ini ada rumah yang dekat pesawahan. Itu udaranya kalau dekat sawah itu lebih sejuk, indah ya. Ceritanya ini ada anak saya. Yang pertama itu namanya Satria, yang tinggi. Kalau yang kecil itu namanya Aska. Ceritanya Aska ingin bermain layang-layang. Ini ceritanya gambar layang-layang. Layang-layang itu gambar ikan. Karena Aska tidak bisa memegang layang-layang, jadi kakaknya yang memegang dan mereka asik bermain. Terima kasih. Santai aja. Kalau kurang akuannya ada. Sekolah mana nih yang belum absen satu lagi? Bojongmangu 03. Lain itu? Ada lagi. Siapa yang tidak ada? Nggak jadi Pak. Jadi itu lagi Bapak nanti. Ya, terima kasih. Ini di sini ada sketsa yang saya buat tadi berupa sejenis traktor tua ya. Yang ini
saya buat buku di mana tadi di buku yang toko kata kerja dan tempat itu sewaktu Bibin sedang berjalan di halaman datanglah Siflan. Siflannya mungkin ini buku-buku. Ya, jadi ceritanya ini karakter. Itu aja sih. Terima kasih. Masih ada lagi. Sudah Bu, sudah selesai 20 sekolah Bu. Oke. Sebetulnya tadi itu maksud saya kalau tidak mendapatkan ide dari visual, bisa mendapatkan ide dari teks ya. Tapi gabungkan di satu, sudah nggak apa-apa ya. Oke, untuk sekarang, untuk saat ini, setelah ini Bu Syoba akan menjelaskan. Jadi ide yang kalian dapatkan tadi itu, bagaimana cara mengembangkannya menjadi satu cerita yang utuh ya. Nanti setelahnya baru saya masuk dengan ilustrasi. Oke, saya persilakan Bu Syoba untuk melanjutkan. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ratna. Ini tadi idenya banyak yang menarik ya. Ada beberapa ide yang udah terlihat jelas ada permasalahannya ya. Jadi seperti kalau tokoh utama dan tokoh pendukungnya sudah ada dan latarnya kebanyakan sudah ada ya. Namun untuk masalah yang di dalam cerita mungkin baru beberapa yang terlihat tadi ya. Seperti kalau saya nggak salah dengar ya, soalnya tadi agak sulit dengarnya, yang Ayu lagi tidur ya, main di taman, kemudian ada seekor anak sapi ya, kalau nggak salah ya. Benarkah? Yang mengganggu tidurnya, dan itu permasalahannya udah mulai terlihat di situ ya. Kemudian yang terakhir tadi yang Satria dan Aska bermain layang-layang, di situ sudah kelihatan ya bahwa masalahnya itu Aska tidak bisa memegang layang-layangnya ya kan. Baiklah, saya akan share screen mengenai, kita akan masuk lagi ke komponen cerita ya. Ya, kalau tadi masih ingat apa saja elemen cerita, apa saja yang harus ada di dalam sebuah cerita, ada tokoh ceritanya, ada tokoh utama maupun tokoh pendukung ya. Tokoh pendukung ini mungkin saja tidak ada juga tidak apa, tapi tokoh utamanya harus ada. Kemudian ada latar tempat, latar waktunya juga, kemudian tokoh punya tujuan, dan ada kendala ya, untuk mencapai tujuan tersebut. Dan terakhirnya ada penyelesaian masalah. Kemudian bagaimana cerita ini dirangkai ya supaya menjadi sebuah cerita yang runut yang bisa dipahami oleh pembaca ya. Struktur ceritanya kita bagi dalam 3 bagian, awal, tengah, dan akhir. Apa saja yang masuk ke dalam awal cerita sebetulnya? Di situ dikembangkan tokohnya, jadi ada perkenalan terhadap si tokoh utama, kemudian ataupun tokoh-tokoh pendukungnya ya. Kemudian ada juga latar ceritanya, di mana cerita ini terjadi dan waktunya. Kemudian permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh itu biasanya di awal cerita ya. Jadi dia membuat pembaca ini jadi pengen membuka halaman berikutnya ya. Apa nih yang akan terjadi? Kemudian di tengah cerita adalah berbagai kejadian yang diceritakan di dalam untuk menyelesaikan masalahnya ya. Apa yang dilakukan oleh si tokoh untuk menyelesaikan masalahnya, apa saja kendala-kendala yang dihadapinya dan bagaimana perilakunya ya, emosinya itu juga muncul semua di tengah cerita. Kemudian akhirnya adalah penyelesaian masalah.
Kita lihat contoh yang krauk-krauk ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan ide yang tadi ya. Kemudian kita mencoba menulis ceritanya dan dibagi ke awal, tengah, dan akhir. Nggak usah sampai sedetail mungkin, tapi paling nggak kita tahu nih di awal apa yang terjadi, kemudian di tengah bagaimana, dan di akhirnya seperti apa. Ini adalah contoh awal, tengah, akhir dari cerita krauk-krauk ya. Kita di awal tokoh melihat papan pengumuman lomba makan kerupuk. Tokoh ingin mengikuti lomba tersebut. Ia yakin ia bisa menang. Namun ketika membeli kerupuk untuk berlatih, ia bertemu pesaingnya. Jadi di sini kita sudah tahu bahwa ada permasalahannya adalah, oh ternyata nggak akan mudah nih untuk mendapatkan keinginannya, yaitu menang. Ya, karena ada pesaingnya yang juga akan berlatih. Kemudian di tengah, tokoh giat berlatih, ia yakin ia bisa menang. Tapi suatu hari ia melihat pesaingnya sedang berlatih. Ternyata selama ini caranya berlatih salah. Ia mengganti strategi berlatihnya, ia semakin yakin ia bisa mengalahkan pesaingnya. Ternyata pada hari H, ia batuk terus-menerus. Ya. Kemudian bagaimana di akhir cerita? Akhir cerita, tokoh kalah, merasa sangat sedih. Ia sudah sangat berharap mendapatkan hadiahnya. Ternyata hadiahnya kerupuk setoples. Ya. Tokoh pun tertawa lega. Jadi seperti itu kira-kira ditulisnya ya, awal, tengah, dan akhir dari sebuah cerita sebelum dikembangkan menjadi cerita sebenarnya. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, seperti tadi juga yang sudah kita sebutkan ya, bahwa agar cerita semakin seru, kita jangan terlalu mudah nih membuat cerita di mana si tokoh menyelesaikan masalahnya dengan begitu, ya mungkin usahanya hanya minimal, tapi masalahnya udah selesai. Nah, kalau seperti itu, ceritanya akan sangat datar ya. Kita ingin ceritanya itu kalau bisa ya ada ketegangan gitu ya, semakin tegang ya sampai ke titik balik sini. Klimaks di mana kondisinya sudah tidak mungkin lebih buruk dari itu ya. Lalu apa nih yang akan terjadi setelah itu ya? Di sini adalah resolusinya dan apa yang terjadi di akhir cerita. Jadi ada istilah make it worse ya, selalu coba berikan kendala-kendala pada si tokoh ya, jadi supaya ceritanya semakin seru. Kemudian kita juga ada satu istilah lagi yaitu deus ex machina ya. Ini adalah kondisi di mana penyelesaian masalah itu yang menyelesaikan masalah adalah orang di luar tokoh utamanya. Jadi misalnya ayahnya atau ibunya ya, seperti sudah tadi dijelaskan, kita tidak mau seperti itu karena di sini anak-anak mendapat kesan bahwa oh ternyata memang dia tidak bisa menyelesaikan masalah apapun karena dia masih kecil gitu. Kita selalu membutuhkan orang dewasa untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak seperti itu ya. Jadi atau deus ex machina ini juga bisa dimunculkan sebuah tokoh entah dari mana tiba-tiba gitu tanpa ada ujung pangkalnya yang menyelesaikan masalahnya gitu. Jadi contohnya adalah Cinderella gitu kan, yang menyelesaikan masalah adalah peri ya. Nah, hal-hal seperti itu seperti tadi sudah diceritakan, kita menghindari ya. Saya akan berikan contoh tentang cerita Timun Mas ya. Semuanya sudah tahu kan ya cerita Timun Mas ini. Si Timun Mas akan diambil ya, mau diambil oleh si raksasa ini ya, kalau nggak salah Buto Ijo ya. Nah kemudian orang tuanya memberikan dia 4 senjata, biji timun, duri, garam, dan terasi ya. Kemudian kita lihat bahwa si Timun Mas ini berusaha, dia berlari, dikejar oleh si raksasa ini. Di awalnya dia melemparkan biji timun ya. Biji timun itu kemudian berubah menjadi hutan timun yang lebat ya.
Dengan susah payah, raksasa mencoba melepaskan diri dengan memakan buah timun dan mengejar timun emas lagi. Jadi ini usaha pertama yang dilakukan oleh si tokoh utama ya, tokoh utamanya adalah timun emas. Ternyata tidak berhasil nih. Kemudian berikutnya si timun emas melemparkan duri ya yang segera berubah menjadi hutan berduri. Wah, raksasa semakin marah nih. Semakin gencar dia mengejar. Wah, semakin tegang ya. Raksasa bisa lolos dari duri tersebut dan mengejar si timun emasnya lagi. Kemudian di sini usaha lagi si timun emas melempar garam ya, yang berubah menjadi lautan garam yang luas ya. Tapi lagi-lagi si raksasa ini bisa lolos dari hal itu dan mengejar timun emas lagi sampai akhirnya timun emas melempar terasi ya yang berubah menjadi lautan lumpur dan berhasil menenggelamkan raksasa itu. Akhirnya timun emas kembali berkumpul dengan keluarganya dan hidup bahagia selamanya. Di sini kita lihat ya kapan terjadi deus ex machina. Misalnya di awal ya, di awal belum apa-apa, misalnya di sini dikejar, timun emas melempar duri, masih saja si raksasa lolos, kemudian tiba-tiba ada batu yang menggelinding dan menimpa si raksasa dan raksasa itu mati ya. Itu adalah yang disebut sebagai deus ex machina. Jadi solusinya itu dari luar, dari dari luar cerita itu dan entah dari mana gitu tiba-tiba datangnya ya. Dan itu yang kita ingin menghindar. Begitu kira-kira ya. Kalau misalnya tadi hanya ini saja ya, misalnya dengan si timun emas melempar biji timun, kemudian raksasa dikalahkan, apakah ceritanya seru? Dengan mudah dia mengalahkan raksasanya ya. Jadi orang pembacanya juga wah cuman begitu aja udah selesai ya masalahnya. Jadi demikian itu adalah beberapa hal yang kita ingin selalu perhatikan ya pada saat kita menulis sebuah cerita anak karena kita juga ingin agar anak-anak itu mau untuk membuka halaman berikutnya untuk melihat apa nih yang akan terjadi. Jadi cerita itu seru ya. Berikutnya kita bisa langsung masuk ke kegiatannya. Jadi kita mau mengembangkan tadi ide-ide tadi ya. Dan kita mau memikirkan kalau tadi sudah ada tokoh-tokoh yang akan muncul di dalam cerita, kemudian ada latarnya. Nah sekarang apa nih masalahnya? Masalah yang dihadapi oleh si tokoh. Ya. Kemudian apa saja nanti kendalanya? Dan bagaimana penyelesaian masalahnya. 3 hal itu yang mungkin juga kita mau kembangkan. Bapak Ibu bisa menulisnya dalam struktur awal, tengah, dan akhir seperti contoh tadi yang sudah diberikan. Begitu Bapak Ibu, kira-kira kita punya waktu ini sekarang jam 2 kurang 10 menit ya. Mungkin nanti akan presentasi lagi masing-masing sekolah untuk awal cerita, tengah cerita, dan akhir cerita gitu. Kira-kira kalau kita berikan berapa lama ya untuk mengembangkan cerita ini? Awal, tengah, dan akhir. Mungkin nggak perlu terlalu detail, tapi paling nggak ada beberapa poin gitu. Mungkin kalau setengah jam atau 15 menit ya untuk 20 menit untuk mengembangkan ceritanya, kemudian kita presentasi gimana Bapak Ibu? Rasanya cukup ya 20 menit hanya untuk tidak perlu didetailkan sampai maksudnya dia bagaimana, kemudian bagaimana, enggak, hanya awalnya, terus tengahnya, terus akhirnya aja. Jadi punya gambaran ceritanya seperti apa.
Ya, mungkin 2-3 kalimat ya untuk awal, 2 kalimat, tengah, 3 kalimat, akhir 2 kalimat. Jadi mungkin membuat 7 kalimat. Tapi sudah punya gambaran ya kira-kira ceritanya seperti apa gitu. Gimana Bapak Ibu responnya? Oke, Bapak Ibu. Oke. Ibu bisa slide-nya dibalikan Bu supaya nanti bisa jadi lihat contohnya gitu ya Bu. Slide-nya yang tadi Ibu, yang struktur cerita. Ini ya. Ibu, minta tolong Ibu yang tadi contoh struktur cerita yang dari Krauk-Krauk ya Bu ya? Iya.
Ibu, bisa nggak Bu ininya diperbesar Bu presentasinya Bu?
Halo Ibu. Ibu, sepertinya udah ada beberapa guru yang sudah selesai. Apakah langsung menyampaikan apa yang telah dikerjakan, Ibu? Boleh kita mendengarkan siapa yang sudah selesai duluan. Ya, saya tadi perwakilan dari SDN Boyomangu 03. Ya, di sini saya mencoba mengembangkan cerita dari kalimat yang saya akan coba acak-acak, yaitu ya nama apa kalimatnya, yaitu sewaktu Bibin sedang berjalan di ladang, datanglah si belang. Ya, dari kalimat itu saya coba kembangkan, membuat satu kerangka cerita. Untuk kerangka awalnya, Bibin itu adalah satu nama tokoh utama dari sebuah traktor, ya. Traktor, ya. Bibin berjalan untuk mengolah ladang. Bibin yang tua harus menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat agar pemiliknya tidak menggantinya. Ya, di situ ada kecemasan. Ya, Bibin tidak mau sampai dia diganti dengan traktor-traktor model terbaru. Kemudian dengan sungguh-sungguh Bibin membajak ladang. Akan tetapi Bibin terperosok ke lubang di tengah ladang. Secara kebetulan datanglah seorang temannya tidak sengaja lewat dan menolongnya. Maka selesailah pekerjaan. Pemilik melihat pekerjaan Bibin dan Bibin pun tidak jadi diganti, melainkan mesin-mesinnya yang diganti baru dengan tubuhnya diperbaiki. Jadi di akhir ceritanya Bibin tidak jadi diganti dengan traktor jenis baru. Nah, yang dilakukan pemiliknya yaitu adalah menservis dia dan memperbaikinya gitu. Ya, mungkin kerangka cerita singkatnya seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya tadi karakternya Karakter utamanya sebuah traktor bernama Dedi ya. Dia traktor tua atau traktor? atau ya bergema ya. Kita dengarkan dulu ya yang lainnya. Mungkin Mekar, apakah bisa ya kita dapatkan secara tertulis ya?
Apanya Bu yang secara tertulis Bu? Jadi yang ditulis awal, tengah, akhir cerita ini apakah bisa ya kita dapatkan secara tertulis? Karena agak sulit ya untuk mendengar tadi secara detailnya. Oke Mungkin Bu, nggak bisa sekarang. Bu. Kita dengarkan dulu yang lain, mungkin nanti akhir sesi mungkin kita bisa dapatkan secara tertulis, jadi nanti besok pada saat presentasi kita bisa lebih banyak feedback ya. Baik, kita lanjut dulu ya dengan yang lain ya. Bu Ratna, gimana? Ada yang mau ditambahkan? Enggak, itu kita enggak jadi kasih feedback sekarang ya, besok ya. Maksudnya dari PME itu apa kita nggak terlalu bisa dengar ya tadi ya. Saya hanya dengar sepintas mengenai ini ya, traktor, kemudian akhirnya diservis gitu oleh pemiliknya ya. Ya, dia terperosok, kemudian dia diservis. Jadi Pak, kalau misalnya seperti itu, solusinya datangnya dari siapa nih? Solusinya dari pemiliknya ya Pak ya? Ya, jadi dari pemiliknya itu, dari luar. Iya, dia pemiliknya juga apakah ada peran di ceritanya sebelumnya gitu. Ini tadi disebut sebagai deus ex machina Pak, takutnya. Jadi solusinya itu dari luar. Udah tiba-tiba. Untuk masalah pertamanya, satu yang di awal cerita ada keresahan, yaitu sebagai traktor tua yang merasa resah takut keberadaannya diganti dengan traktor jenis terbaru gitu. Jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap menjaga eksistensinya. Nah, di situ pada saat dia beroperasional, dia mendapatkan masalah yaitu terperosok. Nah, pada saat terperosok itu, ya, secara kebetulan ada temannya juga masih sejenis traktor lewat ya dekat dia dan menolongnya dan menariknya dengan cara menderek gitu. Nah, kemudian dia melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Nah, setelah pekerjaan selesai, pemilik traktor melihat pekerjaannya bagus, maka pemikiran si pemilik yang tadinya mau mengganti tiba-tiba berubah kembali ya untuk membatalkan niatnya mengganti traktor baru. Nah, bahkan dia melakukan yaitu dengan cara menservis traktor yang lamanya itu, seperti itu mungkin. Oke, sebetulnya menarik ya ceritanya ya tentang traktor ya. Kemudian ini kalau saya nggak salah dengar nih ya, jadi ada traktor yang sudah lama gitu ya, tetapi ingin diganti dengan yang baru, tapi kemudian si traktor ini membuktikan bahwa dia masih berguna gitu ya. Dengan cara menolong temannya, bukan begitu? Kayaknya ini ya, si traktornya itu merasa dia gitu ya. Gimana, Ratna, gimana ceritanya? Kayaknya tadi traktornya itu dia sudah tua ya, sudah tua, dia takut diganti gitu ya. Ya, kemudian kan kejadian berikutnya dia menolong justru
ilustrator yang ini yang menolong temannya yang terperosok. Dianya yang Kayaknya dia terperosok dan ditolong sama temannya. Kemudian dia melanjutkan pekerjaannya sampai selesai. Kalau yang Ibu Soba, mungkin tadi yang Ibu soroti yang do ex machina itu ya Bu ya? Ya betul, karena ini nggak terlalu Memang Bu, kalau cerita Bapak tersebut adalah si mesin tua ini mau menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia terperosok, kemudian ada bantuan dari si pemilik, anaknya si pemilik. Terus setelah dia dibantu, ditolong, diangkat, akhirnya si mesin ini melanjutkan pekerjaannya. Begitulah inti ceritanya Ibu. Jadi mungkin bisa dijelaskan Ibu, apakah memang ini termasuk do max machino, entah apa tadi istilahnya Bu, saya lupa. Apakah ini masih termasuk di situ atau bagaimana Ibu? iya betul. Iya, jadi dia ditolong ya, soalnya dia jadi si tokoh utama ini tidak melakukan sesuatu hal sama sekali untuk merubah kondisinya gitu. Jadi kondisinya itu berubah karena ada pertolongan dari luar dan tokoh yang dari luar ini pun tiba-tiba gitu munculnya. Jadi itu masih termasuk ke dalam Deus Ex Machina ya. Coba diberikan kesempatan bagi si tokoh ini, apa nih yang bisa dilakukan oleh si tokoh ini supaya dia bisa membuktikan bahwa dia sendiri tuh masih berguna sebetulnya, jadi tidak perlu diganti. Jadi dibuat lebih berdaya gitu Pak, si tokohnya. Apakah dia nanti berusaha supaya bisa keluar dari itu. Jadi ketika mungkin misalnya teman-temannya mau menolong atau pemiliknya datang ketika hendak menolong, mereka menyaksikan bahwa ternyata dia bisa keluar sendiri gitu. Jadi itu ada menunjukkan ada usaha. Gitu. Nanti ditambahkan kembali lah. Oke. Aku boleh menambahkan, ketika kita saat kita menolong itu tidak mesti kita harus dia berusaha untuk kita menyemangatinya saja, kita sudah bisa disebut menolong kan Bu, seperti itu. Misalnya temannya datang, ayo semangat, ayo kamu pasti bisa, itu mungkin sudah dikatakan menolong gitu, begitu. Mungkin masukan dari saya Ibu. Mungkin tadi maksudnya Bapak bahwa sangat disarankan kita do ex machinanya itu maunya dikurangi gitu. Artinya kalau ada tiba-tiba bantuan, artinya harus ada dulu usaha gitu. Terlalu simpel gitu maksudnya. Oke Bu, terima kasih masukannya ya. Oke, lanjut lagi Ibu. Harus sedikit lebih lebay lagi. Bukan lebih lebay. Masih bisa dikembangkan Pak. Itu tokohnya bagus kok, berbeda. Gitu. Kita lanjut Ibu. Ya, mendengar. Oke. Kayaknya nanti Mekar mungkin bisa repeat itunya, soalnya kayaknya lebih dekat dengan mic ya. Atau suaranya Mekar lebih ini cocok. Iya Bu, karena orang Medan Ibu suaranya keras. Baik. Yang sudah dapat masukan mungkin bisa dilanjutkan Pak, karena besok akan presentasi secara lebih lengkap gitu ya Bu Shoba ya. Ya betul. Jadi boleh ya Bu Ratna.
Kenapa? Bu siapa? Termasuk ilustrasinya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya yang sudah dapat masukan bisa lebih duluan nih ngerjain perbaikannya sehingga tinggal nambah dikit-dikit buat besok ilustrasi. Jadi cerita yang barusan itu Pak udah sangat menarik sebetulnya, tinggal dikembangkan sedikit supaya tokohnya lebih berdaya gitu. Iya, kan itu juga memberikan contoh Pak. Kalau misalnya anak-anak membaca bahwa kalau kamu ketimpa kesulitan, usahalah dahulu gitu. Seperti itu Pak. Tanpa harus dikatakan lihatlah si traktor itu gitu, bahwa dia ketika dia kesulitan dia berusaha sampai bisa. Tidak perlu seperti itu, anak-anak akan melihat betapa misalnya si traktor itu berusaha bagaimana keluarnya. Mungkin bisa dieksplorasi nanti di ilustrasinya. Entah dia dari sini keluarnya, dari sana nggak bisa dan sebagainya, seperti itu Pak ya. Sip. Ayo Ibu, kalau semakin banyak nanti yang menyampaikan makin mic-nya deh. Makin banyak masukan makin mantap. Bu ex machina. Aku baru tahu Bu ex machina. Baik, ini sketsa gambar saya, yaitu tentang seekor bebek lapar judulnya. Seekor bebek sedang berada di ladang. Kemudian dia merasa lapar. Kemudian karena pemiliknya sering memberikan dia makan, akhirnya dia pulang untuk makan dulu. Ternyata ketika sampai di rumahnya atau di kandangnya, makanannya habis. Wah, makanannya habis, kata si bebek. Kemudian akhirnya dia berpikir, aku harus mencari makan. Nah, setelah dia berjalan, dia kembali ke ladang. Kemudian dia melihat cacing. Wah, ada cacing, bisa aku makan. Ya, itu saja yang ada saya. Ceritanya kayak kisah saya kemarin. Oke Ibu, begitu saja ceritanya tentang bebek ya Bu ya? Tentang bebek yang mencari makan. Bebek lapar judulnya Bu ya? Ya, jadi Ibu ini kesimpulannya adalah seekor bebek yang mau makan. Biasanya makanannya disediakan oleh tuannya. Namun waktu dia pulang ke rumah dia melihat tidak ada makanan. Akhirnya dia pergi ke ladang mencari makanan tersebut dan dia menemukan cacing sebagai makanannya. Jadi intinya si bebek ini punya usaha untuk mencari makanannya, begitu Ibu. Ini ada pertanyaan ya. Tuannya kemana ya? Apa Ibu? Tuannya kemana? Oh. Sampai Tuannya kabur. Iya, tuannya tidak disebutkan. Tuannya sedang kondangan Bu atau cari istri yang lain. Kemudian dia mencari makan di ladang gitu, langsung dapat. Nah, terus tegangnya di mana ya? Apa ada Yang disampaikan Ibu bahwa ketegangannya adalah dia pulang ke rumah lapar dan mencari makanan. Begitu Ibu. Mohon koreksi Ibu. Iya. Jadi itu baru masalah awal ya yang muncul ya, bahwa pas dia sampai ke rumah ternyata tuannya tidak ada, entah kemana, terus makanan pun tidak ada. Jadi itu udah bagus sekali ya. Jadi di awal cerita kita udah tahu, wah ini masalahnya yang dihadapi oleh tokoh Si bebek Bu.
apa yang dilakukan oleh si bebek, kendala apa saja nanti yang dia. Jadi di tengahnya ini belum terlalu berkembang Ibu. Jadi Ibu bisa mengembangkan lagi di tengah cerita kejadian-kejadian yang dialami oleh si bebek ya, supaya ceritanya lebih seru. Karena kalau terlalu cepat dia mendapatkan solusinya juga ya udah gitu sampai di situ aja gitu kan. Mungkin muncul seekor hewan lain yang ingin memakan dia, atau mungkin muncul kendala lainnya ya, apa saja bisa seperti itu. Dihubungkan dengan di mana latar belakang, di mana dia tinggal gitu. Apakah dia tinggal di peternakan? Apakah petani yang lain kelaparan juga atau hanya dia, atau kenapa? Atau mungkin juga ceritanya bisa diarahkan dia mencari tuannya gitu. Jadi ada dua alternatif ya Bu ya, bisa dikembangkan lagi di tengah ceritanya supaya lebih seru. Diberikan kendala pada bebek itu agar tidak terlalu mudah untuk mendapatkan, makanya ada kendala-kendala lagi gitu ya. Kemudian atau bisa juga si bebek ini mencari tuannya, apa yang terjadi pada tuannya itu juga menarik ya untuk ditinjau gitu. Jadi mungkin ada beberapa alternatif yang Ibu bisa pikirkan. Gimana Ibu, bisa diterima? Suara Ibu lembut sekali. Aku yang menyampaikannya, Bu. Baik Ibu, terima kasih katanya Ibu. Nanti akan dilanjutkan. Tapi intinya Bu, artinya sudah dapat sebenarnya ya Bu ya untuk cerita itu, cuma tinggal menambah sedikit tantangannya ya Bu ya. Begitu ya Ibu Soba ya? Iya, ya, betul. Kita lanjut sekarang, maka? Lanjut Bu. Oke Ibu, ya silakan. Udah Ibu aja dulu. Semakin banyak nanti yang maju, semakin banyak masukannya. Ayo silakan Ibu. Ini ya Bu, saya ceritanya layang-layang terprosok. Tokoh melihat matahari, mendengar suara tiupan angin, pada saat terbang melihat pohon tinggi besar bergoyang-goyang. Itu awalnya. Tengahnya, tokoh memulai terbang perlahan-lahan. Tokoh kemudian terbang melayang tinggi, hampir menghampiri sinar matahari. Tokoh ternyata merasa silau akan sinar matahari, tanpa disadari ia hampir terhempas jatuh. Akhirnya, tokoh melayang terhempas ke sebuah pohon yang tinggi besar. Tokoh berpikir jatuh ke tanah, ternyata saat ia sadar dia tersangkut di atas pohon besar. Silakan Bu dikoreksi. Akhirnya dia tersangkut di atas pohon, dia pikir berpikir jatuh ke tanah, ternyata saat dia sadar tersangkut di atas pohon. Jadi selamat ya Bu ya. Iya, selamat. Oke.
Ya, Ibu, bagaimana dengan Ibu Soba? Kira-kira sudah dapat inti dari cerita layang-layang terpelosok ini, Bu? Belum, coba Ulang lagi. Oke, jadi tokoh ini dia katanya melihat matahari, mendengar suara tiupan angin, dan dia saat terbang melihat pohon tinggi besar bergoyang-goyang. Itu awalnya. Tengahnya, tokoh itu memulai terbang perlahan-lahan. Tokoh kemudian terbang melayang tinggi hampir menghampiri sinar matahari. Tokoh ternyata merasa silau akan sinar matahari. Tanpa ia sadari, ia hampir terhempas jatuh. Akhir daripada alurnya ini, tokoh itu melayang terhempas ke sebuah pohon yang tinggi besar. Tokoh berpikir jatuh ke tanah, ternyata saat dia sadar, dia tersangkut di atas pohon. Tokohnya ini layang-layang, Ibu. Oke, jadi sebetulnya di akhir cerita justru dia belum terselesaikan ya masalahnya ya. Jadi dia nyangkut di akhir cerita. Terus gimana gitu? Nggak ada solusinya. Padahal sebuah cerita kan itu harus ada solusinya ya, ada masalahnya, kemudian di akhir cerita justru muncul solusi dari cerita tersebut. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, tokohnya layang-layang ya, kemudian dia nyangkut. Bagaimana caranya, apakah dibuat demikian agar layang-layang ini seperti memiliki perilaku manusia atau seperti apa ya? Itu yang akan menjadi tantangan juga, bagaimana caranya ia melepaskan diri dari itu gitu. Bu Ratna mungkin ada tambahan? Kalau melihat tokohnya kan kayaknya layang-layang tidak berdaya ya, tidak berdaya. Dia hanya ngikut aja. Kalau kebayang saya sih kalau misalnya mau diberikan planifikasi, mungkin layang-layangnya itu bukan hanya terbang. Jadi misalnya dia bersama si penariknya, sama si tuannya ceritanya itu, dia mau menangkan lomba, misalnya lomba apa layangan itu. Jadi dia ada usahanya nanti gitu. Kalau dia hanya kayak terbang melayang terus lepas terprosok, jadi kayaknya dia memang tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Tidak ada apa ya, tidak akan kalau dibuat usaha juga dia setelah bisa melepaskan dari pohon misalnya, terus mau apa dia? Apa dia mau terbang melayang nggak jelas gitu atau bagaimana? Kalau misalnya tokohnya itu si layang-layang, dia mau membantu si anak yang memegangnya, misalnya memenangkan kayak apa itu layangan main mereka sangkutan gitu, dia bisa usaha, digambarkan berusaha. Jadi ketika dia hampir ke apa, walaupun mungkin si anaknya yang narik-narik, dia juga ada usaha membantu supaya tidak seperti dia hanya benda melayang lepas begitu saja. Jadi ada tujuannya, misalnya dia tujuannya memang mau membantu memenangkan satu kompetisi apa atau kompetisi apalah layangan apa gitu. Jadi dia akan ada usaha untuk itu. Ada tujuannya jelas. Kalau itu dia nggak ada tujuannya. Dia melayang bebas aja gitu. Terus nyangkut di pohon. Gitu kira-kira. Bu Soba, saya kembalikan. Puas dengan masukannya, Ibu? Berarti akan semakin banyak nanti perkembangannya, Bu ya? Siap. Oke, Ibu, silakan Bu. Mungkin lebih bagus ke sini aja, Bu. Ibunya duduk di sini di depan ini kursi panas. Dari ibunya langsung ngobrol di situ. Ya Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Ya, saya mewakili SDN Medal Prisna 01. Di sini saya akan bercerita tentang kisah nelayan dan seekor buaya. Awal ceritanya, tokoh ini pergi ke laut, kemudian tokoh merasa terkejut. Tokoh melihat seekor buaya yang tertidur di kolam miliknya. Kemudian tengah ceritanya, tokoh berjalan menghampiri si buaya, kemudian menyuruhnya pergi dengan baik-baik dari dalam kolamnya. Kemudian buaya tetap tidak mau pergi dan berbalik menyerang. Akhir ceritanya, Pak nelayan memanggil tetangga untuk mengeluarkan buaya dari kolam miliknya, dan buaya pun dibawa ke laut. Nah, mungkin itu saja Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi si nelayan itu bertemu dengan buayanya di kolam. Di kolam Ibu. Saya masih nggak paham ya, ada Gimana Ibu? Saya nggak paham ada kolam nelayan bisa bekerja. Ya, jadi pertama tokoh ingin pergi ke laut, tapi tujuannya sebenarnya ada kolamnya ya. Jadi tokoh merasa terkejut, kemudian tokoh melihat seekor buaya yang tertidur di kolamnya, maksudnya di dekat laut ya Bu. Nah, kemudian tokoh berjalan menghampiri si buaya, kemudian tokoh menyuruhnya pergi dengan baik-baik dari dalam kolamnya. Buaya tetap tidak mau pergi dan berbalik menyerang, Bu, malah berbalik menyerang. Tadinya disuruh pergi dengan baik-baik, dan akhirnya Pak nelayan memanggil tetangga untuk mengeluarkan buaya dari kolam miliknya. Kemudian buaya pun dibawa ke laut. Mohon koreksinya Ibu. Tujuan penulis pesan yang ingin disampaikan apa? Cerita ini apa ya? Kisah nelayan dan seekor buaya. Iya. Pesan dari cerita ini Apa ya? Pesannya mungkin udah ya. Udah bingung juga sih. Oke, Ibu Ya, Soba. mohon di ini aja Bu. Jadi cerita Ibu kita ini judulnya Kisah Nelayan dan Seekor Buaya. Mungkin pesannya masih abu-abu Bu. Masih ngambang. Masih abu-abu. Tapi intinya Bu, belum jelas menurut saya mau arah mana sebetulnya cerita ini gitu. Apa sih sebenarnya penulis tulisnya apa gitu. Jadi saya juga bingung nih mau kemana nih arahnya. Ada si nelayan ketemu buaya di kolam, kemudian disuruh pergi baik-baik. Maksudnya disuruh pergi baik-baik tuh gimana? Apakah si buaya ini bisa bicara? Apakah buaya ini seperti manusia? Terus kenapa buaya ini ada di kolam itu gitu? Tiba-tiba bisa ada di kolam ya. Terus kolam itu tuh berada di mana? Kolam itu tuh entah apa hubungannya dengan nelayan ini gitu. Masih banyak hal yang harus dipikirkan lagi nih tentang cerita ini. Mungkin Bu Ratna mau nambahin. Iya betul, masih banyak bolongnya. Mungkin dibuat aja misalnya, apakah itu daerah itu memang banyak buayanya gitu. Kalau banyak buayanya, berarti si nelayan sudah terbiasa dong gitu menghadapi buaya misalnya gitu. Terus itu kolam apa ya, tambak atau apa gitu? Kenapa ada buaya di situ? Sama sih seperti Bu Shoba gitu. Masih banyak pertanyaannya.
sebetulnya dengan membuat cerita itu kita juga harus bertanya dengan diri sendiri, kenapa gitu, dia mau apa. Misalnya aku buat dia ketemu buaya, kenapa ya dia ketemu buaya gitu. Kita coba hubungannya apa dengan si nelayan itu. Pertanyakan aja itu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ibu kita berarti masih banyak PR-nya untuk itu ya Bu ya. Untuk mengembangkan ceritanya, apakah nanti ini mau membuat si bapak nelayannya menjadi superhero atau bagaimana? Mungkin nanti supaya lebih dikonsentrasikan gitu ya Bu ya. Supaya lebih jelas pesan dari ceritanya. Dan jangan kecil hati gitu, maksudnya memang seperti itu kok, semua penulis seperti itu. Satu cerita itu, membuat satu cerita anak itu kita bisa sampai puluhan kali mungkin revisi seperti itu, tahap awal gitu. Semangat ya semuanya. Kami tetap semangat loh Ibu, lebih bagus sekarang dikoreksi supaya kedepannya lebih mantap lagi gitu ya Bu Bapak. Oke, lanjut. Dari sebelah utara. Ayo Bapak. Kalau semakin banyak maksudnya memberikan masukan, nanti kita makin tahu celah-celah gimana kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan SD Sukabumi 01. Ini ada cerita antara semut dan belalang. Suatu ketika semut yang sedang mencari makan melihat belalang yang sedang berlari-lari sambil bernyanyi. Belalang yang setiap harinya bersenang-senang merasa bahwa dirinya akan tetap bisa makan tanpa harus bekerja keras mencari makan. Seperti semut yang setiap harinya selalu bekerja keras mencari bekal makanan. Akhirnya belalang yang kehidupan sehari-harinya selalu hidup santai tanpa bekerja keras. Suatu hari dia sakit dan tidak bisa mencari makanan, yang akhirnya dia kelaparan. Berbeda dengan semut yang setiap harinya bekerja keras dan bisa menyimpan makanan. Buat hari esok, ketika sedang sakit atau tidak bisa mencari makan, masih ada simpan makanan buat hari esok. Yaitu cerita dari kami ya, dari perwakilan SD Sukabumi 01. Silakan Ibu dikoreksi ceritanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana Ibu Soba dan Ibu Ratna dengan cerita dari Bapak kita SD Sukabumi 01? Apakah struktur ceritanya sudah hampir rampung, Bu? Atau bagaimana? Ada yang mau ditambahi, dikoreksi? Silakan Ibu. Coba lagi. Bu Mekar, coba tolong diulang ceritanya. Baik Ibu, jadi inti ceritanya ini adalah tentang semut dan belalang, di mana si semut selalu bekerja keras, tetapi si belalang selalu merasa hidupnya pasti oke-oke aja, jadi dia malas bekerja. Di suatu ketika si belalang menghadapi sebuah permasalahan, yaitu dia sakit, sehingga dia mengalami hidup yang malang. Tetapi karena si semut ini selalu bekerja keras, dia hidupnya oke-oke aja. Begitu Bu, itu yang saya tangkap. Betul nggak Bapak? Kira-kira inti yang saya sampaikan? Betul sekali. Iya, begitu Ibu. Akhirnya si belalang hidupnya melarat, kalau si semutnya kalau si semut hidupnya baik-baik saja, Bu. Begitu ya, Pak ya?
Jadi di sini ini adalah sebuah cerita di mana lessonnya atau moralnya secara eksplisit ya dituliskan dalam cerita. Kalau semut bekerja keras berarti hidupnya akan baik-baik saja, tetapi belalang yang tidak mau kerja keras akhirnya melarat. Seperti itu ya. Hitam dan putih sekali. Iya, hitam dan putih. Cenderung untuk menggurui ya. Jadi ceritanya ini mungkin anak-anak akan membacanya sekali, tapi apakah dia akan mengulang lagi cerita ini ya? Karena ada kesan didaktis di sini, artinya menggurui gitu. Mungkin bisa dibuat demikian. Apakah selalu kalau kita malas-malasan kita melarat? Belum tentu kan ya. Apakah selalu kalau kita bekerja keras berarti hidup kita akan enak? Belum tentu juga kan. Coba dibuat lebih gimana nih? Bisa dibuat jangan hitam putih seperti itu gitu. Terlalu ekstrim perbandingannya, yang jahat, yang jelek, yang baik, baik sekali. Seperti kita lihat kalau di sana, jahat, yang baik, baik sekali. Dan mungkin tidak seperti itu. Kita temuin ada suatu baik sih. Ibu suaranya nggak jelas, Bu. Oke. Itu kan seperti sinetronnya, yang baik, baik sekali. Yang buruk, buruk sekali. Kemudian, apa yang kita dapatkan dari pelajaran hal itu? Kalau misalnya diharapkan anak akan menjadi baik 100% juga tidak mungkin, karena kita sebagai orang dewasa ya, orang dewasa saja kita tidak bisa baik 100%. Jadi akan sulit mereka anak itu relate atau merasa terhubung dengan si tokoh. Terlalu susah, mereka nggak mau. Karena aku juga kadang nakal gitu. Kita yang orang dewasa saja masih malas, masih kadang bohong, kadang begini, begitu. Di kehidupan sehari-hari tidak ada. Jadi itu tidak real, terlalu mengawang-awang ceritanya, seperti itu. Ada sih kisah-kisah fabel seperti itu, tapi biasanya anak-anak tidak akan baca sekali, ya sudah. Karena sering di fabel itu seperti tokoh misalnya ya jangkrik dan semut gitu sama kan, bahwa ketika si jangkrik kan kerjaannya musik gitu ya, kayak fabelnya Aesop, bermain musik terus, sedangkan si semut bekerja keras terus ketika musim dingin tidak ada makanan, si jangkriknya datang mengemis ke si semut. Itu kan hitam dan putih sekali gitu. Padahal yang dia lihat setiap hari anak itu adalah orang tua yang tidak sempurna, guru yang tidak sempurna, anak-anak yang tidak, teman-temannya sendiri yang tidak sempurna, saudara yang tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Terlalu jauh begitu. Itu sih masukan dari saya. Akan mencoba. Ya, saya setuju sekali. Jadi sebuah cerita tidak bisa dibuat terlalu hitam putih gitu ya, karena menjadi tidak relevan bagi anak-anak. Toh anak-anak sehari-hari juga istilahnya dunia ini tuh bukan dunia yang perfect tuh. Jadi mereka butuh untuk bisa merelate kepada hal-hal yang realistis ya. Ini bisa menjadi sebuah cerita, bisa saja. Dan ya itu mungkin anak-anak kalau menurut pengalaman saya mereka tidak akan membacanya 2 kali. Kalau sekali ya udah cukup, karena ya ada kesan yang menggurui itu juga ya.
Lalu yang pertanyaan saya, kenapa belalang buat jadi yang tokoh yang hitam atau yang jahat ya, atau yang kurang baik? Kenapa belalang? Iya Pak, kenapa belalang Pak? Kalau itu sebagai contoh aja Bu. Oh, oke. Sebagai contoh aja Bu. Bisa jangkrik dan tadi Bu. Sebelalang. Atau lipan. Kalau misalnya Ya, silakan. itu masih baiknya. Jadi kalau misalnya mau tetap pakai tokoh belalang, buat ada perkembangan emosi yang baik atau sifat yang baik dari belalang itu tanpa menjadi kayaknya seperti itu sekali ya. Jadi ada perubahan emosinya, tidak mendadak gitu. Usahanya dia untuk menolong dirinya sendiri, tidak hanya melihat ya dia sukses, aku gagal gitu. Apa yang dilakukan untuk bisa mengatasi problem yang dia hadapi sendiri gitu. Jadi anak-anak akan bisa merelate bahwa relevan ya, merasa bahwa setiap orang berbuat salah, seperti juga si belalang, seperti juga anak pembacanya. Lalu apa yang harus dilakukan supaya dia tidak jatuh di lubang yang sama? Tapi tidak cepat langsung gitu ya. Mungkin dia masih seperti kita lah, suka mendinai atau tidak menerima begitu saja kesalahan kita. Bisa dikasih tahu salahnya ini, kadang kita kan masih ngeles lah gitu. Nah, ada prosesnya seperti itu sampai dia menjadi baik gitu. Saya setuju ya dengan masukannya Bu Ratna. Jadi mungkin justru tokoh utamanya si belalang ya. Jadi yang disorot adalah perubahan karakternya si belalang ini, dari tadi yang malas-malasan, lihat semut sebagai panutan, kemudian bagaimana caranya dia berkembang menjadi sosok yang tidak malas lagi atau gimana gitu. Mungkin bisa dikembangkan seperti itu. Gimana Pak? Bisa diterima? Iya bisa Bu. Terima kasih. Makasih Bu. Oke. Terima kasih Pak. Tetap semangat Pak. Makin banyak besok ceritanya Pak ya. Siap Bu. Oke. Gimana dengan yang lain? Ibu? Supaya semakin banyak ini masukan bagi kita. Sudah hampir udah mulai sedikit mengerti. Oh begini rupanya. Oh begini rupanya. Tadi masih blank. Iya. Ibu Anya, silakan Bu. Bisa ke sini Bu. Pindah. Move on. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN Sukamukti 01. Saya akan bercerita tentang sapi yang dikejar-kejar singa. Suatu pagi yang cerah, anak sapi sedang mencari makan di taman. Banyak rumput-rumput yang hijau, suara kicauan burung yang merdu. Sebelah barat taman itu ada tebing menjulang tinggi. Di dalamnya ada sebuah gua. Ternyata gua itu adalah tempat persembunyian domba dari ancaman singa. Ketika sinar matahari mulai menyengat, beberapa ekor sapi sedang asik bermain ke sana kemari. Lah, kita main di sini di taman, banyak rumput-rumput yang hijau. Wah, kita main di sini bareng-bareng ya. Namun kemudian
kegembiraan itu hilang seketika karena datang seekor singa. Oh, banyak sapi di sini. Aku mau mangsa sapi ini. Banyak sapi, asik, banyak sapi, kata singa itu. Pas gitu, singa itu mengejar terus sapi tersebut. Sapi-sapi itu berlarian ke sana kemari. Tolong, tolong, jangan jatuh saya, tolong. Kata sapi itu. Sapi itu terus berlarian ke sana kemari. Dia mau menyelamatkan diri supaya singa itu gak makan sapi itu. Tapi singa itu terus menerus mengejar sapi itu. Wah, di sini ada sapi ini 1 ekor. Saya mau mangsa ini sapi ini. Tolong, jangan makan aku, kata sapi itu. Sapi itu terus berlari terus sapi itu terus berlari sangat cepat sehingga singa itu kehilangan sapi tersebut. Tapi singa itu tidak berhenti mengejarnya. Mana ya sapi itu? Saya kejar kamu, pasti aku dapatkan kamu, aku mau makan kamu. Dia terus mencari sapi itu dengan penciumnya. Wah, di sini nih ada sapi itu. Tapi sapi itu terus menerus berlari. Di mana ya saya sembunyi supaya tidak dimakan sapi itu? Wah, di situ ada gua nih. Saya mau ke gua itu. Dia setiap sapi itu lalu masuk ke dalam gua itu. Akhirnya singa itu tidak menemukan sapi karena si sapi itu umpet di dalam gua. Sekian, Bu. Baik, ceritanya sudah selesai, Ibu. Bagaimana kira-kira masukannya, Bu? Tentang sapi yang dikejar-kejar singa. Jadi sapi yang dikejar-kejar singa ya. Ini sebetulnya masalahnya itu satu ya, hanya dikejar terus gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari teori yang tadi ya, untuk memperburuk masalah ya, ketegangannya itu gimana ya? Yang apakah dia semakin tegang atau ceritanya itu flat ya? Jadi dia dikejar terus gitu sampai akhirnya dia menemukan goa itu secara by accident ya. Jadi nggak sengaja dia menemukan goa itu ya. Mungkin akan lebih menarik kalau si sapi ini mungkin punya strategi gimana caranya dia akan menghindar dari si mau tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat ceritanya ini dia bentuk alurnya itu tidak seperti ini tetapi flat ya, karena ya hanya main kejar-kejaran aja gitu sampai si sapi menemukan goa itu secara tidak sengaja. Gimana kalau bisa dikembangkan, mungkin si sapi ini cukup cerdik ya dan teman-temannya sudah tahu di situ ada harimau yang berkeliaran, bagaimana nantinya kalau mereka bertemu dengan harimau, mereka sudah menyusun strategi atau semacam itulah supaya ceritanya lebih menarik gitu ya. Itu Mas